Kita masuk teman-teman lebih dalam lagi bab ke-14, masalah makanan dan minuman ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 20 tentang makanan dan minuman ahli surga. Dimulai dengan buah-buahan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Ya, sebenarnya masih ada lanjutannya nih ya. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan dari daging burung yang mereka inginkan. Jadi kalau nanti Anda lihat burung berterbangan di atas surga, terus kemudian Anda tertarik untuk mencobanya, ya. Anda tertarik untuk mencobanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa tiba-tiba berubah di depan Anda seperti yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin menjadi goreng, bakar, apalah. Dia tiba-tiba terjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak lagi melalui proses disembeli, tidak lagi melalui proses dia harus dikelola, dimasak, segala macam. Nggak ada begitu lagi. Apa yang Anda inginkan, langsung tiba-tiba. Kata Nabi SAW, fiha ma tashtahil anfus. Dalam surga semua yang jiwa inginkan pasti dia dapatkan. Nggak ada lagi susahnya, nggak ada repotnya. Semua pasti akan dia dapatkan. Ya. Kemudian dalam surah Shad, ya, hanya ini seperti biasa penerbit tidak menulis ayat Al-Qur'annya, maka kita coba membaca dari aplikasi Al-Quran di handphone kita ya masing-masing insyaallah. Baik di ayat 49 sampai 51. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi-nabinya, di ayat sebelumnya itu ada tentang kisah Ismail, Al-Yasa, Dzul-Kifl dan beberapa nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 49, langsung kita masuk ke saksi bahasan saja. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka, maksudnya bagi para nabi-nabi dan orang yang mengikuti nabi-nabi tersebut. Dan sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Apa sih tempat kembali yang baik itu? Sederhana, tadi saya bilang, patuh saja. Itu saja resepnya. Apa yang Allah halalkan, nikmati. Sepuas-puasnya. Apa yang Allah haramkan, jauhi. Sejauh-jauhnya. Apa yang Allah perintahkan wajibkan diri Anda. Apa yang sunnah, Anda punya pilihan. Dan jauhi apa yang Allah haramkan. Udah. Itu saja kok. Jadikan itu sebagai prinsip hidup. Maka Allah siapkan ayat 50-nya. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Dibuka lebar, disambut dengan meriah. Ayat 51-nya, muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Dan di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Tidak berhenti sama sekali. Ya. Tentu masih ada lanjutan-lanjutannya tentang masalah bidadari dan segala macam. Mungkin akan ada bahasanya, tapi saya coba bacakan insyaAllah ayat 52-nya. Cuma kita titipkan dulu ayat 51. Mereka akan bersandar di dipan-dipan. Tempat bersandar yang nyaman sekali. Kemudian mereka tinggal minta buah ini, minta buah itu. Didatangkan oleh para pelayan-pelayan. Nanti akan ada bahasan insyaAllah di akhir-akhir bab tentang surga. Orang yang terendah di surga memiliki 10.000 pelayan. Masing-masing pelayan bawa 2 nampan. Ini hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, bakti orang tua, senyum, jenguk orang sakit. Ya kebaikan-kebaikan. Dan kita juga nyaman melakukannya kok. Kalau kita ikhlas gitu kan. Dan juga kita tinggal jauhi hal-hal yang buruk. Riba, zina, menipu, segala macam. Tinggalkan saja, selesai. Allah kasih ini. Bertelekan di dipan-dipan dengan buah-buahan yang dia minta. Serta diberikan minuman-minuman yang banyak di surga itu. Ayat 52-nya, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Ini tentu tidak masuk dalam bahasan kita di bab ini, tapi karena kita lintas ayatnya kita bacakan. Ditambah lagi pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Khusus melayani ahli surga tadi. Lalu ayat 53-nya Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah yang dijanjikan kepadamu pada hari hisab nanti. Ini pasti terjadi. Demi Allah terjadi teman-teman. Anda akan ingat nanti. Baik di dunia maupun di akhirat Anda akan ingat. Oh pernah dibahas tuh sama Ustaz Khalid. Semoga Allah jadikan kita penghuni dan Allah ikhlaskan niat. Ayat 54-nya Allah mengatakan. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami. Dan tiada habis-habisnya. Terus buahnya dipetik keluar lagi. Dah berhenti-berhenti, pelayannya selalu muda, belia, selalu tidak ada tua. Anda pun tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah segala nikmat abadi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah waktu ditanya,
kapan orang mukmin itu istirahat? Kata Imam Ahmad, pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Dalam beberapa yang lain beliau mengatakan, kapan Anda istirahat? Kata Imam Ahmad, aku istirahat kalau kakiku sudah menginjakkan surga. Di dunia saatnya bekerja, berbuat. Kita baca selanjutnya ya, untuk supaya menambah keimanan kita. Allah gambarkan, ini sebenarnya pernah kita bahas dalam neraka ya, tapi Anda lihat ayat 55-nya apa Allah bilang. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Beginilah keadaan mereka, ahli surga itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk. Ya, ahli neraka yang membangkang, yang berbuat dosa, tidak mau taubat, terus dengan kekafiran, terus memarahi kaum muslimin, tidak mau meraih hidayah yang Allah berikan. Allah mengatakan diancamkan buat mereka. Ayat 56-nya, Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Mereka disiapkan neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. Hadza falyadhuquhu hamimun wa gassaq. Itu ayat 57-nya. Ini adalah azab kami, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ayat 58-nya. Wa akharu min syaklihi azwaj. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. Ayat 59-nya, Hada faujum muqtahimun ma'akum, la marhaban bihim, innahum salun nar. Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan atau pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiada ucapan selamat datang kepada mereka karena sungguhnya mereka akan masuk ke neraka. Ayat 60-nya, Qalu bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Pengikut-pengikut mereka berkata, jadi ribut antara pemimpin yang zalim, ya, pemilik perusahaan, pemilik yayasan, penguasa pemerintahan yang zalim, ya, akan ribut sama pengikutnya, sama-sama masuk neraka. Lalu pengikutnya mengatakan, sebenarnya kamulah, tiada ucapan selamat datang bagi kamu. Jadi pada saat pemimpinnya dilempar ke neraka, lalu dikatakan oleh para malaikat, nanti pengikut kalian akan ikut nih. Ya, ucapkan selamat datang. Mereka bilang tidak ada selamat datang buat mereka tuh. Mau berlepas diri. Maka para pengikutnya itu dilempar mengatakan sebenarnya kalianlah. Tidak ada ucapan selamat datang bagi kalian. Karena kamu atau kalian yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap. Nah. Jadi jangan ikuti orang-orang buruk. Mendukung diskotik, bar, perzinahan, segala macam. Tidak ada. Biarkan mereka dengan alamnya. Kita tinggalkan saja. Kita selamatkan diri kita. Ya. Lalu ayat 61, Qalu Rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adzaban dhi'fan finnar. Maka mereka berkata lagi, para pengikut-pengikutnya tadi, pengikut para pemimpin zalim, orang-orang jahat itu yang menyesatkan mereka. Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkan azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka. Karena dulu yang sesatkan kami ini yang dulu traktir diskotik, ini yang traktir karaoke, ini yang traktir perzinahan, ini yang ajak kami, ini yang maksa kami, ini yang haruskan ikuti sistem ini dan sistem itu. Ayat 62-nya, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uddu minal asyrar. Maka orang-orang durhaka itu berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang jahat juga. Ayat 63-nya, attakhadnahum sikhriyan am zagat anhumul absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Lalu ayat 64-nya Allah mengatakan, Inna dzalika lahaqqun takhasum ahlun nar. Sesungguhnya yang demikian benar-benar terjadi, pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka. Ini kita akan, Allah sudah kasih kita bocorannya, akan terjadi mereka ribut satu sama yang lain. Ayat 65-nya, Qul innama anta munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Dia mau ikut, alhamdulillah. Tidak mau ikut, ya sudah. Pengajian kita begini, kita penyambung lidah Nabi SAW. Yang mau dengar, alhamdulillah, bermanfaat bagi dia. Yang tidak mau dengar, ya sudah, dia celaka sendiri nanti. Ya. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, kata Allah SWT. Katakan hai Muhammad itu. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Tidak akan mungkin ada Tuhan lain yang kalian harus perlu ikuti ajarannya ataupun takut daripada siksanya. Nah, ini saksi bahasan kita tentang masalah tadi bagaimana sambutan-sambutan meriah ya, di surga dan juga mereka makan
di atas dipan makanan dan minuman yang banyak. Selanjutnya surah Al-Insan. Nah, ini juga surah yang sangat menarik untuk dibahas ya. Tentang kita sebenarnya, tentang manusia ini. Ya. Ini juga sama tidak ditulis ayat Al-Qur'annya ya. Sehingga kita perlu melihat dari aplikasi Al-Quran. Silakan dibuka, saya juga lagi coba membuka surah Al-Insan. Surah nomor 76 ya. Ini tentang kita sebenarnya, tentang manusia. Di ayat 5 sama ayat 6-nya. Tapi saya coba baca beberapa ayat. Karena ini ayat terus terang, setiap kali saya baca, saya tertarik untuk membaca, mengulang-ulanginya. Karena memang menggambarkan tentang kita, manusia. Dan juga bagaimana Allah SWT menjanjikan, mengancamkan orang yang durhaka dihukum. Dan orang yang patuh akan diberikan kenikmatan. Coba anda buka ya, surah Al-Insan. Mulai dari ayat 1. Ini sebenarnya cuma 31 ayat ya, tapi kita tidak baca semuanya. Kita baca sebagiannya insyaAllah. Yang mana Allah mudahkan. Kita mulai dari ayat 1-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari semasa hidup di dunianya, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya, hai manusia, pernah gak kau berpikir kalau kamu dari sesuatu yang tidak ada? Tidak ada yang kenal kau sebelumnya. Tiba-tiba Allah mudahkan kau lahir di muka bumi ini, ya. Kemudian kamu pun bisa hidup, gitu kan? Bisa hidup. Kemudian ayat keduanya Allah mengatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi pada saat hidup diciptakan mana perintah mana larangan. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Jadi anda dan saya semua bisa mendengar melihat ini supaya diuji sama Allah. Mau dengar nggak? Mau patuh nggak? Gitu ya. Lalu ayat 3-nya, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus dengan wahyu. Ada Al-Quran, ada Rasulullah SAW yang menyampaikan. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Kemudian Allah mengatakan di ayat 4-nya, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Nah, menariknya di sini teman-teman sekalian dalam surah Al-Insan ini, Allah menyinggung kita agar kita berfikir kalau kita dari sesuatu tidak ada tadi. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya di sini menyinggung tentang orang kafir satu ayat saja. Sisanya semuanya tentang surga. Ini luar biasa gitu. Di sini ayat 4 Allah mengatakan itu. Untuk orang kafir disiapkan rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Lalu mulai dari ayat 5 Allah sebutkan tentang orang beriman, orang surga, supaya kita lebih mengejar surga dan jangan masuk neraka. Di ayat 5-nya, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan patuh saja, baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, doa, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Maka mereka dapat minuman dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Ayat 6-nya Allah jelaskan. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Baik. Apa sih cirinya mereka ahli surga itu? Perhatikan, ini ciri-cirinya. Satu persatu teman-teman. Dan kita coba terapkan dalam hidup kita. Ayat 7-nya, Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Kalau mereka sudah bernazar, mereka jalankan. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya mereka selalu takut akan akhirat, sehingga mereka berusaha selalu beramal soleh. Ya. Kemudian itu ciri yang pertama, mereka menjalankan nadarnya. Kalau saya terlanjur mengatakan, ya Allah, kalau saya sembuh, saya mau puasa 3 hari, dia jalankan nadarnya, gitu kan? Dan selalu takut terhadap siksa akhirat, takut tentang kubur, sehingga mereka sibuk dengan amal soleh mereka. Ayat 8-nya, ini ciri yang kedua ahli surga. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Perhatikan ini. Bukan makanan bekas, bukan daripada rusak, makanan yang Anda beli baru, yang Anda suka, itu yang Anda sedekahkan. Ini ciri ahli surga. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin.
anak yatim, bahkan tawanan. Walaupun orang kafir ditawan, dikasih makanan yang kita sukai. Ini penting teman-teman sekalian. Ya. Dan ingat ayat setelahnya menjelaskan, ini masih ciri yang kedua, yang memberikan makan orang. Perhatikan, ini penting sekali dalam memberikan makan orang. Traktir orang, mengirim makanan buat tetangga, mengirim makanan buat kerabat. Allah menyebutkan ciri ahli surga di ayat 9-nya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Bukan pujian orang. Jadi kalau kita berikan orang, tidak usah tunggu dia terima kasih. Ya, kadang-kadang ada orang begitu, dia kirimkan makanan tetangganya, tetapi ternyata tetangganya kembalikan piringnya kosong. Oh, nggak tahu terima kasih tuh. Atau dia kasih orang miskin, ya, kemudian orang miskin itu langsung jalan, tidak terima kasih sama dia. Oh, ini nggak tahu terima kasih. Ini ciri-ciri orang yang tidak ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, dia nggak perlu pujian itu kan. Nah, seperti itu. Ini sifatnya. Bayangkan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu. Ini maksudnya tanpa harus dia ucapkan. Tapi Allah memberikan gambaran orang-orang beriman ini memberikan makan dengan cara seperti ini. Hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Tidak pula ucapan terima kasih. Perhatikan. Gak butuh terima kasih. Gak usah. Manusia untuk apa? Allah yang tahu. Gak butuh manusia tahu. Ciri yang ketiga dikatakan, ya, atau ciri yang keempat tepatnya. Tadi kan menjalankan nadar yang pertama, yang kedua takut tentang akhirat, yang ketiga memberikan makan kepada orang-orang. Yang keempat sekarang, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan dari Tuhan kami pada suatu hari di mana hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Jadi kami berikan semua ini karena kami takut tentang akhirat. Kemudian ayat 11-nya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Karena mereka sudah takut di dunia. Tidak akan bersatu antara dua ketakutan. Ketakutan dunia tentang akhirat dengan ketakutan di akhirat. Kalau kita sudah takut di dunia tentang azab akhirat, kita akan selamat dari takut nanti di akhirat nanti. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Lalu ayat 12-nya, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Karena perbuatan-perbuatan tadi, Dia-nya besar kata ganti Allah, memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam cobaan harian. Untuk mengerjakan ketaatan butuh kesabaran. Bangun sholat malam lagi ngantuk, bersedekah padahal kita butuh duitnya, pergi haji dan umrah perjalanan jauh, ya, butuh biaya, butuh waktu, butuh energi, butuh perjuangan. Sabar dalam mengerjakan itu semua. Kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua punya peluang berbuat dosa, tapi dia sabar. Dia kontrol dirinya, tidak mau melakukan. Yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Gangguan orang, sakit, dan segala macam. Gara-gara itu Allah balas dengan surga dan pakaian sutra. Ayat 13-nya. Muttaki'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga itu mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Jadi sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas ya dalam riwayat yang kita pelajari pada bab sebelumnya, kalau beliau mengatakan waktu ditanya tentang cahayanya, penerangannya beliau mengatakan seperti matahari baru terbit, tapi tidak ada matahari sehingga tidak terik, tidak panas, dan tidak ada juga malam hari sehingga orang kedinginan. Tidak ada cuaca itu. Semuanya sepanjang khalidina fiha abadi, semuanya nikmat. Kemudian ayat 14-nya, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu, ini saksi bahasannya, ya. Dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ya. Dan buahnya dipetikkan semudah-mudahnya. Jadi sebenarnya saksi bahasan tadi juga ayat 5 sampai ayat 6 saja ya. Tapi kita lanjutkan terus ini ya. Dikatakan di sini, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Jadi bukan pohonnya tinggi, kemudian mereka pun ya kejauhan, tidak. Dengan kuasa Allah, walaupun tadi 100 tahun jaraknya, 100 tahun tingginya, tetap aja naungan itu dekat. Kenapa? Karena rimbunnya. Jadi 100 tahun tingginya, tapi rimbun sekali sampai dekat dengan ahli surga kalau jalan. Sehingga mereka dekat sekali dengan naungan pohon tersebut, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
Kata sebagian ulama tafsir, kalau dia pengen sesuatu ahli surga dari buah tertentu, maka pohon itu mendekat sama dia. Sampai ke dekat tangannya sehingga dia mudah memetiknya. Dia tidak harus ulurkan tangannya. Saking luar biasa makna ayat ini. Ya, ini janji Allah ya, pasti benar. Demi Allah ini benar. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ayat 15-nya, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Kita akan dihidangkan dengan itu. Demi Allah ini benar. Hati-hati teman-teman. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Ayat 16-nya, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya walaupun dia bejananya besar dari perak, ukurannya itu untuk mereka pegang, untuk mereka minum, pas semuanya. Kadar isi dalamnya pas semuanya. Ya. Itu luar biasa. Ayat 17-nya, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya jahe. Ini sudah kita jelaskan dalam materi kita Tibbun Nabawi atau pengobatan Nabawi. Bagaimana apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran, buah-buahan, seperti ini juga ya. Seperti delima, anggur, pisang, segala macam. Ini berarti manfaatnya sangat besar bagi manusia. Termasuk jahe di sini disebutkan. Itu minuman ahli surga. Ayat 18-nya, Ainan fiha tusamma salsabila. Dan di dalam surga juga terdapat mata air surga yang dinamakan salsabila. Terus lagi Allah sampaikan ayat 19-nya, fasilitas surga semua ini ya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, tidak pernah tua. Mau 100 tahun, mau 1000 tahun mereka dilayani tetap begitu terus wajah pelayannya, tampan dan cantik. Apabila kamu melihat mereka, lihat pelayannya saja, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Lihat mutiara kalau ditaburin, mengkilat, seperti itu. Indah. Bagaimana kalau kita lihat seorang pelayan yang tampan, yang cantik melayani kita? Ada ketertarikan tersendiri kan? Normal itu. Tapi di surga semua pelayan kita begitu. Dan tidak pernah tua mereka. Penampilannya selalu gagah dan cantik. Kemudian Allah menggambarkan, karena banyaknya pelayan, karena banyaknya fasilitas makanan, dipan-dipan, Allah menggambarkan setiap penghuni surga seperti raja. Satu dia sendiri seperti dia raja. Bagaimana raja banyak pelayannya, semua fasilitas ada, nah semua ahli surga begitu. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Allah gambarkan di ayat 20-nya. Wa idza ra'aitahum thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Lalu Allah menggambarkan lagi pakaian mereka. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbum syaraban tahura. Dan mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Mau tipis mau tebal tetap mereka tidak merasa dingin, tidak merasa panas ya. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Ayat 22-nya, Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu pasti akan disyukuri. Maksudnya semua upayamu yang kau lakukan selama dunia dari ketaatan, meninggalkan yang dilarang, maka akan diberikan balasan. Ya. Lalu Allah menjelaskan, ini luar biasa ini. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Ini informasi yang ada dalam Quran ini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Supaya mudah difahami. Ayat 24-nya, Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang dilarang. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Apapun pengaruhnya, bagaimanapun mereka berkuasa, jangan ikuti. Ayat 25-nya, Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang, selalu patuh. Pagi maksudnya dari mulai subuh sampai menjelang sore. Petang sore sampai menjelang pagi lagi gitu kan. Jadi selalu begitu. Kemudian ayat 26-nya memerintahkan kita untuk sholat tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari itu. Jadi kita disuruh untuk sholat malam.
sujud. Karena di situ lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 27-nya Allah menggambarkan perbedaan orang beriman sama orang yang kafir. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Ayat 28-nya, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Siapa yang menciptakan? Tidak ada kecuali Allah. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ya Allah mampu melakukan itu semua. Tapi Allah biarkan mereka diterlambatkan hukumannya di akhirat nanti. Ayat 29, kita selesaikan sampai 31 ya. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Udah, setelah dengar ayat-ayat ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 30-nya, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah, innallaha kana 'aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya minta petunjuk sama Allah supaya Allah jadikan Anda orang beriman. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas tunggangan dalam hadis Bukhari, "Hai Mu'adz, aku mencintaimu, jangan kau tinggalkan selepas salat selalu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolong aku ini agar selalu berzikir, bersyukur dan memperindah ibadah kepadamu. Di ayat terakhir ayat 31-nya, alhamdulillah kita sudah membaca 31 ayat ini. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Ya, sungguhnya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga maksudnya, dan bagi orang-orang zalim disediakan azab yang pedih. Nah, ini 31 ayat dari surah Al-Insan, walaupun saksi bahasan sebenarnya tadi hanya ayat 5 dan ayat 6. Tapi alhamdulillah ini insyaAllah hal yang positif yang kita memang berhubungan dengan bahasan kita masalah balasan ahli surga dan fasilitasnya. Selanjutnya penulis pindah ke surah Al-Mu'min ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, ya, pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang gitu kan, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki dalamnya tanpa hisab. Ini perbedaannya mereka. Jadi orang-orang yang berbuat jahat, kriminal, yang Allah benci, yang Allah larang, ya, tentu yang buruk di mata Allah, maka akan dibalas sesuai dengan setimpal dengan kejahatan itu. Tapi siapa yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan perempuan, sementara dia beriman, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan diberikan rezeki tanpa ada hitungan. Tidak pernah berhenti. Kemudian surah Zuhruf, ini dalil terakhir dari ayat Al-Quran yang diangkat oleh penulis. Ya. Di dalam fasilitas ini ya, masalah makanan dan minuman ahli surga. Surah Zuhruf ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Dan dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Begitu terlintas hati kita, langsung ada di depan kita. Tanpa melalui proses apapun. Ingin saja sudah dikasih. Ya. Dan juga selalu yang sedap dipandang oleh mata. Kalau makanan penataannya rapi, warnanya bagus, semuanya luar biasa. Pakaian semua begitu. Istana, pohon-pohonan, taman kebun, lautan, sungai, semuanya yang suka mata lihat. Indah, tertata rapi semuanya. Dan selalu begitu, kekal selamanya. Gak ada istilahnya pohonnya membesar, butuh dipangkas. Buahnya tunggu musim baru berbuah, nggak ada. Di surga nggak ada semua itu. Mari kita dengarkan teman-teman hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan makanan dan minuman ahli surga ini. Yang pertama adalah hadis nomor 59 dari awal kita belajar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengisahkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yadfulun wa la yabulun wa la yatagawwatun wa la yamtakhitun. قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. Artinya ahli surga makan dan minum
Mereka tidak membuang ludah, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak membuang ingus, tidak beringus. Mereka para sahabat bertanya bagaimana halnya dengan makanan. Kan orang makan masuk keluarin kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kita sering ke kamar kecil, maaf. Ya, buang air besar, buang air kecil gitu. Maka Nabi SAW menjawab, makanan tersebut berubah menjadi sendawa dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka melahap tasbih dan takbir sebagaimana kalian menghirup udara. Hari ini hadis ini riwayat Muslim nomor 17 halaman 173. Perhatikan teman-teman, renungi baik-baik. Ini janji benar dari Nabi SAW dan Allah yang menyuruh menyampaikan ini. Subhanahu wa ta'ala. Ahli surga makan dan minum, maknanya sepuasnya. Gak ada berhenti makan dan minumnya, non-stop dia makan minum, tidak pernah kenyang, tidak pernah lapar. Tidak ada lapar di surga, tidak ada kenyang. Yang garis bawah itu. Orang kalau makan dalam kondisi lapar, dia targetnya menghabiskan makanan supaya laparnya hilang. Bahkan dia sudah tidak nikmati kadang-kadang makanan tersebut. Atau kalau orang kenyang, disuruh makan, maka dia akan mengatakan, makanan apa ya? Dia masih bingung memilih, karena kenyang. Di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Coba bayangin. Jadi kita makan dalam kondisi memang semuanya lahap. Dan dengan posisi itu pun mereka tidak pernah meludah. Ini satu hal yang buruk biasa orang lakukan, sering meludah sana sini. Biarpun dia tampan, biar dia cantik, begitu dia meludah orang sudah nilai kurang baik. Ya, di surga nggak ada meludah, nggak ada lagi ludah, air liur nggak ada, nggak meludah. Gitu. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil, nggak ada WC, nggak butuh ke WC. Hal yang kadang-kadang membuat kalau kita sudah kenyang sekali, butuh WC. Minum air banyak sedikit, kita harus minum 2 liter, 3 liter sehari, sering ke kamar kecil. Surga nggak ada lagi, nggak ada buang-buang sampah, begitu nggak ada. Sahabat lalu bertanya, bagaimana halnya dengan makanan ya Rasulullah? Yang kita fahami di dunia maknanya, orang kalau makan butuh WC, gitu kan? Habis itu, butuh kamar kecil, buang air besar, gitu. Kata Nabi SAW, makanan tersebut berubah menjadi sendawa. Artinya kalau tidak dibutuhkan jadi nutrisi tubuhnya, kalau di dunia menjadi tinja, kalau cairan menjadi air seni, maka di sana nanti tidak akan keluar dalam bentuk sendawa orang, mengeluarkan angin ya dari mulutnya atau keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mana ada orang sendawa baunya kasturi di dunia? Mustahil. Gitu. Tapi di surga begitu, sendawanya saja kasturi. Gitu. Mereka melahap tasbih, mereka selalu bertasbih seperti kita nafas ini. Ya, begitu orang surga bertasbih dan ya, bertakbir. InsyaAllah semoga kita termasuk ahli surga. Ini luar biasa teman-teman. Ya. Allah mudahkan saya dan teman-teman mengingat kembali. Atau bahkan yang belum tahu bisa tahu pada sore ini bagaimana fasilitas yang Allah siapkan. Tinggal ikuti petunjuk Allah, pasti akan benar. Seperti itu arahnya. Ya. Hadis selanjutnya nomor 60. Ini hadis kedua dalam bab kita. Anas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya burung surga itu sebesar unta. Burung seperti unta. Yang hinggap di pepohonan surga. Kita di dunia ada burung unta namanya, tapi nggak bisa terbang dia. Dia cuma bisa lari. Ini burung terbang, besarnya seperti unta. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya burung-burung itu merasakan kenikmatan. Karena di surga juga gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kamu memakannya lebih nikmat darinya. Kau makan dagingnya, kau lebih nikmat daripada surga itu sedang menikmati surga itu sendiri. Ya. Dan Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Atau mengatakan itu sampai 3 kali. Dan sungguh, kata Nabi SAW, aku berharap kau termasuk orang-orang yang makan darinya. Ini sebuah fadilah buat Abu Bakar. Dipastikan kalau beliau pasti masuk surga dari sabda Nabi SAW. Dan sabda-sabda Nabi yang lain tentunya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan dinyatakan sanadnya bagus. Serta Al-Mundhiri juga menyebutkan dalam kitab Targhib jilid 6 halaman 298 dan Al-Iraqi menyebutkan nomor 3008 dan mengatakan sanadnya sahih. Hadis yang ketiga dalam bab kita, hadis nomor 61 dari awal belajar. Sulaim bin Amir menceritakan, para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah memberi manfaat pada kami melalui kaum Arab Badui. Berikut pertanyaan-pertanyaan mereka. Maksudnya ada Arab-Arab Badui yang biasa datang, mereka bertanya yang tidak terlintas di benak kami. Sering pertanyaannya unik gitu ya, karena mereka polos-polos dalam bertanya. Di antara pertanyaan mereka adalah seorang Arab Badui datang pada suatu hari seraya mengatakan, wahai Rasulullah, Allah yang maha suci dan maha tinggi, Azza wa Jal, menyebutkan di surga terdapat pohon yang mengganggu, dan aku tidak beranggapan bahwa di surga ada pohon yang mengganggu penghuninya. Jadi pertanyaan sempat membuat orang di masjid semua sahabat bingung.
pohon di surga mengganggu, pohon apaan nih? Gitu kan? Orang tidak terfikir. Tapi Arab Badui ini karena pernah dengar sabda Nabi SAW, ada pohon di surga, bidara, kan berduri, gitu kan? Dia mengatakan ada pohon yang mengganggu, tapi dia nggak langsung sebutkan namanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa itu? Pohon apa yang kau maksudkan? Ia menjawab, sidr, pohon bidara. Anda kalau lihat pohon bidara di dunia, ada duri-durinya di batang-batangnya, gitu kan? Karena ia punya duri yang mengganggu, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab. Nah, di sini kata Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu, kami mendapat manfaat dari orang-orang Arab Badui ini karena tidak pernah terlintas pertanyaan seperti ini. Mereka yang bertanya karena polosnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah berfirman di pohon bidara yang dibuang duri-durinya dalam ayat, Allah membuang duri-durinya, kata Nabi SAW, dan meletakkan buah pada tiap-tiap duri sebagai gantinya. Padahal durinya banyak sekali tuh ya. Di setiap batang pohon itu, batang pohon bidara itu ada duri-duri, diganti semua jadi buah nanti. Sesungguhnya ia menghasilkan buah-buahan. Masing-masing buahnya mengeluarkan 72 warna makanan. Tidak ada di dalamnya suatu warna yang menyerupai warna lainnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abdi Dunya dan Al-Hafidz Al-Mundri mengatakan sanadnya sahih dalam kitab At-Targhib jilid 6 halaman 30. Ya. Jadi Allah akan keluarkan dari setiap duri itu buah-buahan. Jadi ada 72 buah dengan warna yang berbeda. Padahal biasanya kan satu duri aja tuh. Harusnya satu buah, tapi ini enggak, 72 buah di situ. Bagaimana besarnya tangkai daripada pohon itu sehingga mengeluarkan 72, dan 72 itu semua warnanya beda-beda. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang warna-warna lain. Intinya warnanya 72. Itu luar biasa gitu, ya. Hadis selanjutnya hadis nomor 62. Anas dari awal belajar maksudnya 62. Hadis yang keempat dalam bab kita ini ya. Anas radhiyallahu anhu menceritakan Abdullah bin Salam menerima kabar kedatangan Nabi SAW di Madinah. Maka ia mendatangi beliau seraya mengatakan, aku bertanya kepadamu tentang 3 perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam radhiyallahu anhu. Dia begitu dengar Nabi, dia ingin tahu, ini Nabi nggak? Kalau Nabi betul saya mau ikutin, dan betul dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Ini Yahudi yang cerdas nih, ya. Yang lainnya subhanallah yang kufur kepada Nabi SAW jelas bodoh ini. Karena mereka sudah tahu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya. Bagaimana kita kenal anak kita, begitu orang Yahudi tahu Nabi SAW. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nah, Abdullah bin Salam ini mau masuk Islam. Tapi bagaimana caranya? Dia mau tanya dulu Nabi 3 pertanyaan. Dia yakin 3 pertanyaan hanya Nabi yang tahu. Maka Anas menceritakan, datanglah orang ini lalu bertanya 3 hal. Dia bilang, aku bertanya kepadamu, dia bilang kepada Nabi SAW, tentang 3 perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Lalu dia mengatakan, apa awal tanda hari kiamat? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apa makanan ahli surga? Yang ketiga, dan suatu apakah anak mirip kepada ayahnya? Dan sesuatu apakah yang anak mirip kepada menyerupai paman-pamannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, tadi Jibril mengabarkan kepadaku ketiga perkara tersebut. Nabi pun baru disampaikan wahyu pada saat Abdullah bin Salam nanya. Ini yang biasa begitu ya, kasuistik ya. Biasa ada sedang terjadi, maka Nabi SAW menjawab. Jibril pun menyampaikan pada saat itu. Abdullah mengatakan, dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Ini orang Yahudi ini luar biasa. Bukan cuma musuhi manusia kayak kita. Jadi jangan heran kalau musuh umat Islam di Palestina. Jibril aja dibenci. Malaikat, padahal dia tidak lihat dengan matanya. Benci. Kata Abdullah bin Salam, dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Jibril pemimpin malaikat dimusuhi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Artinya, nanti pada saat manusia mau dibangkitkan, ya, maka akan ada api yang terjadi kebakaran di muka bumi ini. Ya. Yang kedua, sedangkan makanan pertama hari surga adalah kelebihan hati ikan. Dan yang ketiga, adapun keserupaan pada anak, jika laki-laki menyetubui istrinya, lalu spermanya mendahuluinya, maksudnya laki-laki lebih dulu klimaks, maka anak itu menyerupainya, akan jadi anak laki-laki. Nah ini resepnya orang kalau mau punya anak laki-laki ya. Jadi dia harus klimaks dulu baru istrinya gitu. Di saat Anda mau anak laki-laki. Jika air wanita atau ovum mendahuluinya, lebih dulu klimaks si istri, maka ia menyerupainya, anaknya jadi anak perempuan. Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Ya, berarti ini benar. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, kaum Yahudi adalah kaum pendusta. Dan ini syahadatnya Abdullah bin Salam. Lalu dia bilang, orang Yahudi ini kaum pendusta. Makna lain, riwayat lain pengkhianat.
Wahai Rasulullah, kaum Yahudi adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku, sebelum engkau bertanya kepada mereka, maka mereka mendustakanku di hadapanmu. Jadi artinya kalau anda mau sampaikan tentang Islamku, jangan langsung bilang Abdullah bin Salam masuk Islam, tidak. Tawarkan dulu mereka Islam, nanti terakhir baru saya keluar. Kemudian kaum Yahudi datang, Rasulullah SAW mengundang mereka datang. Abdullah pun masuk ke dalam rumah atau sebuah ruangan di masjid yang mereka tidak lihat, orang-orang Yahudi tidak lihat. Ya. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bernama Abdullah bin Salam di antara kalian? Bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka mereka orang-orang Yahudi datang. Kebetulan situ pendeta-pendetanya ya, di antaranya Huyai bin Akhtab ya, dengan saudaranya. Huyai bin Akhtab ini mertua Nabi sebenarnya, tapi setelah dia meninggal, anaknya Sofia menjadi istri Nabi SAW. Di sini dalam keadaan kufur dan dia meninggal dalam keadaan kufur tentunya. Dia dengan beberapa temannya datang ya untuk menjawab undangan Nabi SAW. Nabi SAW tawarkan Islam kepada mereka, mereka nolak. Maka kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam, pendeta mereka, kepala pendeta mereka? Kata mereka, orang yang paling pandai di antara kami. Anak orang yang paling pandai di antara kami. Maksudnya dia dengan ayahnya dua-duanya orang pandai. Ulama kami dan anak ulama kami. Jadi dia ulama, ayahnya juga ulama. Gitu. Ini pengakuan orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa pendapat kalian jika Abdullah sudah masuk Islam? Jadi kalian bilang begini nih, oke, Abdullah bin Salam tadi yang kalian puji sudah masuk Islam. Kalian kan tadi nolak. Bagaimana kalau dia sudah masuk Islam? Kata mereka, semoga Allah melindungi dari hal itu. Saya mudah-mudahan dia tidak masuk Islam nih, gitu kan. Kemudian Abdullah keluar menemui mereka seraya berucap, aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu mereka mengucapkan, dia adalah orang yang paling buruk di antara kami dan anak orang yang paling buruk di antara kami. Mereka pun mendustakannya. Ini Abdullah bin Salam membongkar tentang kedok orang-orang Yahudi. Inilah ciri mereka dan tidak akan berubah ini sampai hari kiamat. Sifat-sifat mereka memang sudah seperti itu. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 362. Ya, tapi saksi bahasan kita di sini ada makanan di surga dari hati ikan. Tentu jangan Anda bayangkan seperti hati ikan Anda di dunia. Karena di surga semuanya teman-teman, ya sama dunia hanya sama dengan nama saja, tapi beda rupa, beda rasa. Sebagaimana tadi Anda sudah dengarkan bagaimana kurmanya, ya sebesar tempayan atau timba, ya dan lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada buih. Ini tidak ada di dunia. Jadi cuma nama sama tapi beda bentuk juga rasanya. Hadis yang terakhir teman-teman, hadis nomor 63 dalam bab kita ini, yang berbunyi Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya seseorang dari ahli surga ingin minum dari minuman surga, lalu sebuah teko datang dan jatuh di tangannya, ia meminumnya kemudian kembali ke tempatnya. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya secara mauquf. Al-Hafidz Al-Mundhiri mengatakan dalam Targhib jilid 6 halaman 296, hadisnya bagus, sanadnya bagus. Artinya kalau Anda di surga nanti mau minum teman-teman sekalian, maka Anda tidak perlu capek-capek jalan ambil teko. Dia mau minum, hatinya terlintas ini, tiba-tiba tekonya datang sendiri. Lalu dia minum, lalu tekonya jalan sendiri. Coba Anda bayangkan bagaimana pelayanan yang ada di surga. Semoga Allah jadikan kita penghuninya, insyaAllah.